Selamat pagi anak-anak Ibu yang hebat dan luar biasa. Pagi, Bu. Apa kabarnya di Pagi, pagi Bu. hari cerah ini? Sehat, Bu. Ya, puji Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak Ibu. Ibu bisa minta tolong kepada ketua kelas kita, Berani, untuk memimpin doa kita, Nak? Baik, Bu. Baik, teman-teman. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Jumbriani. Ibu mau presensi dulu ya anak-anak Ibu. Yang pertama, Jumra ini. Bu, hadir. Yang kedua, Mila. Hadir, Bu. Ya. Eva. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Itu. Hadir, Bu. Nah, ini kamu lalu absen ya, Nak. Kenapa ada alasan kenapa kamu absen? Tidak ada keterangan sakit atau izin? Ada ini, Bu, ada acara keluarga. Sekali lagi dikirim surat ya, Nak, biar tahu nanti keterangannya ditulis izin atau sakit ya, Nak ya. Siap, Bu. Yang selanjutnya, hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Ya, bagus ya. Semuanya hadir pada hari ini. Pertahankan ya, Nak, selalu kehadirannya. Karena Ibu kebetulan wali kelas kalian. Ibu nanti ada rencana siapa di antara kalian yang selalu hadir di kelas, tidak ada absen, tidak ada izin, tidak ada sakitnya selama 1 semester ini, Ibu akan beri hadiah yang menarik buat kalian waktu pembagian rapot nanti ya anak-anak Ibu. Hadiah apa, Ibu? Ada deh. iPhone, Bu, iPhone. Pokoknya menarik deh, menarik. Oke ya. Menarik ya. apa, Bu? Menarik dirimu, Nakku. Ya, yang selanjutnya agar semangat kalian lebih lagi bangkit dan lebih fokus lagi, Ibu mau buat sebuah game. Nah, ini tujuan Ibu buat game ini adalah untuk lebih memberi kalian semangat dan biar lebih fokus lagi kepada pelajaran. Di mana gamenya ini, bentar Ibu share ya. Ini gamenya dia menebak gambar. Ya anak Ibu, bentar Ibu share ke WA grup kalian. Nah, ini Ibu mau buat kalian menebak gambar apa yang ini adalah potongan gambar. Kalian menebak ini gambar apa, ya Nak ya? Coba kita, udah kelihatan Nak? Sudah, Bu. Ya, jadi ini, kalau boleh tahu ini gambar apa, Tikus? Marmut ya, Bu. Udah, Bu. Udah. Nah, yang lainnya ada yang bisa menjawab? Ya, kita lihat ya Nak, jawabannya apa? Jawabannya adalah ini, siapa yang tahu? Ini jawabannya apa? Itu jenis apa, Bu? Iya, Singa, Bu. apa? Makanya tadi saya jawab sudah, Bu. Singa, Bu, singa. Ya. Singa ya, Nak. Ya, singa berkepala marmut. Singa berkepala marmut. Yang selanjutnya ini ditebak gambar apa, Nakku? Panda, Bu, panda. Kucing. Yang lainnya? Panda. Ya, kita lihat. Iya, benar. Iya. Oke. Lucu, Bu.
Ah, selanjutnya ya. Ini gambar apa anak-anak? Siapa yang tahu? Katak. Ini gambar hewan apa? Kucing, Bu. Badak, Bu. Buaya, Bu. Ayam, Bu. Ayam. Oke. Buaya. Kita lihat. Iya, ini ternyata jeruk anak-anak. Ya, oke ya. Baru yang selanjutnya, yang terakhir ini ya, Nak ya. Nah, ini gambar apa? Jerapah, Bu. Yang lainnya? Lebah, Bu, lebah. Ya, kita lihat jawabannya anak-anak. Malam. Gajah. Gajah berkupingkan kupu-kupu. Oke ya, Nak. Nah, jadi itu sekilas game dari kita. Ibu lihat sepertinya walaupun sedikit kesal ya, tapi Ibu lihat ada semangat yang luar biasa. Apalagi buat Titus itu senyum-senyum, ketawa, oke, itu yang Ibu harap. Sampai di akhir pelajaran Ibu juga kalian tetap semangat. Oke anak-anak Ibu? Ya, kita lanjut ke materi kita. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu mau bertanya, siapakah di sini yang masih ingat materi apa yang Ibu sampaikan minggu lalu? Ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, apa itu, Nak? Mengenai panggilan telepon. Ya, benar. Menjawab perbedaan Panggilan telepon. Terus buat kamu ya, Nak ya. Nah, materi yang mau Ibu sampaikan hari ini adalah mengenai tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia. Nah, Ibu mau bertanya, apakah perbedaan surat dan menyurat? Siapa yang tahu perbedaan surat dan surat menyurat? Bisa dijawab, Eva? Surat sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Surat menyurat, Nak? Surat menyurat itu kegiatannya ya, Bu ya? Kegiatan membuat suratnya bukan, Bu? Iya, benar. Gimana? Surat itu adalah media komunikasinya. Kita mau menulis pesan di atas kertas. Dan surat menyurat itu adalah kegiatan untuk menulis surat. Sudah paham ya anak-anak? Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai pertama, pengertian surat menyurat dan jenis-jenis surat. Dan yang berikutnya bentuk-bentuk surat, tetapi bentuk-bentuk suratnya nanti di pertemuan kita yang selanjutnya yaitu minggu depan. Baik ya anak-anak Ibu, hari ini Ibu hanya mau menjelaskan pengertian surat menyurat dan jenis-jenis surat. Ibu akan share ke WA grup kalian materi yang akan Ibu sampaikan. Dan Ibu mau menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini, yaitu mengenai surat menyurat dan jenis-jenis surat. Bentar ya anak-anak Ibu. Nah, ini dia ada pelajaran korespondensi tata naskah dalam bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya yang mau Ibu sampaikan kepada kalian, menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia dan membuat naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Lalu adapun tujuan pembelajaran diberikan kepada kalian, sekali lagi saudara guru mengamati tayangan PowerPoint tentang pengertian surat menyurat, Joa dapat menjelaskan pengertian surat menyurat dengan komunikatif.
Dua, setelah siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menguraikan jenis-jenis surat dengan cermat. Ketiga, setelah guru mendemonstrasikan jenis-jenis surat, dan siswa dapat mengetahui jenis-jenis. Baru ini IPK pengetahuannya, kalian bisa baca sendiri. Dan IPK keterampilannya seperti ini, bisa dibaca sendiri ya anakku. Nah, adapun materi pokok kita hari ini seperti Ibu katakan tadi, adalah pengertian surat menyurat, jenis-jenis surat. Untuk suratnya minggu depan Ibu akan jelaskan kepada kalian karena mungkin waktunya juga tidak cukup ya anak-anak Ibu. Nah, yang pertama ini adalah surat menyurat. Di sini sebelum Ibu menjelaskan tadi kan Eva sudah memaparkan perbedaan surat dengan surat menyurat. Jadi surat menyurat itu adalah penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain dan dapat atas nama pribadi atau perorangan atau nama jabatan dalam suatu organisasi. Dan ini bisa disimpulkan surat menyurat ini yang Ibu katakan tadi adalah kegiatan untuk menulis surat ya nak. Nah selanjutnya itu ada jenis-jenis surat. Nah di sini ada 5 ya anakku jenis-jenis surat, yaitu surat pribadi, surat resmi, surat niaga, surat dinas maupun surat lamaran kerja. Nah di sini yang pertama ada surat pribadi. Nah, mau Ibu katakan di sini sama kalian, siapa di sini yang pernah mengirim surat kepada sahabatnya? Saya pernah. Ya, kalau sama pacarnya, ada nggak pernah mengirim surat? Kitus, Bu. Kitus, wah luar biasa. Kitus udah punya pacar ya nak ya? Kemarin Bu ada, sekarang nggak ada. Ya udah putus. Udah jadi. Ya, ya. Berarti Mbak Titus jomblo. Baru jomblo kalian ya. Iya. Pacar jadi istri Bu. Fokuskan untuk pendidikan dulu ya nak ya, yang namanya pacaran nantilah itu jauh-jauh. Kalau kita udah berhasil pasti semuanya pada mendekat, iya kan anak-anak Ibu? Ya, itu yang tadi surat keluarga atau surat kepada sahabat itu termasuk surat pribadi. Contoh surat pribadi ya anak-anak. Baru yang selanjutnya contoh surat pribadi itu adalah surat undangan keluarga dan surat sahabat. Itu beda undangan, beda dengan surat pribadi, keluarga, dan sahabat. Undangan seperti ulang tahun, pernikahan, seperti itu ya anak-anak Ibu. Baru yang selanjutnya, yang ketiga itu contohnya adalah surat izin atau sakit. Ya, di sini kan siapa yang sudah pernah mengirim surat izin atau sakitnya kepada Ibu? Ya, mungkin itu Dita sering mengirim surat izin atau sakitnya. Ibu tidak tahu. Iya, Bu. Sering izin saya, Bu. Benar ya, nak ya? Ya. Baru yang selanjutnya itu mengenai surat pribadi. Oh iya, itu pengertian surat pribadi itu adalah yang bersifat pribadi ya nak. Bersifat pribadi itu tidak resmi ataupun tidak bersifat kedinasan. Itu hanya pribadi ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku. Oke, yang selanjutnya itu ada yang kedua, surat resmi. Ya, ini beda dengan surat pribadi. Surat resmi itu surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal. Ya, lawan kata formal itu apa, nakku? Siapa yang tahu? Lawan kata formal? Informal. Ya, ada yang tahu itu apa informal, anakku? Tidak resmi, Bu. Iya, benar. Di mana surat pribadi tadi adalah bersifat informal. Oke ya anak-anak Ibu? Nah, surat resmi ini bersifat formal oleh pihak tertentu, baik itu perseorangan, organisasi, lembaga, maupun instansi tertentu.
Ya, contoh surat resminya itu bisa diperhatikan, itu ada surat permohonan, surat kuasa, surat edaran, surat perjalanan dinas, begitu ya nak ya. Nah, yang selanjutnya ada yang ketiga. Ini tidak Ibu buat angka 3-nya, entah kemana lari angka 3-nya ya nak Ibu. Surat niaga. Nih, niaga. Siapa yang pernah dengar kata niaga? Ada yang tahu? Niaga itu apa sih? Ada yang pernah dengar? Bisnis, Bu. Bisnis Jual beli. jualan. Iya, benar. Niaga itu sama dengan jual beli barang atau bisnis ya nak, surat bisnis atau niaga. Di mana pengertiannya surat resmi yang dikeluarkan perusahaan untuk tujuan bisnis tertentu. Adapun manfaat surat niaga ini adalah menjadi media komunikasi antara perusahaan dan klien serta pihak-pihak yang terhubung dalam suatu bisnis. Nah, jadi dengan surat niaga ini kita bisa membuat surat yang berhubungan dengan bisnis. Contohnya itu seperti surat penawaran barang. Nah, yang kedua surat permintaan barang. Yang ketiga surat pesanan barang. Ya, nak, baru surat konfirmasi barang. Nah, selanjutnya ini ada surat Surat dinas. Surat dinas ini sama memang seperti surat resmi, tetapi surat dinas ini dia bersifat kepemerintahan ya anak-anak Ibu. Contoh dari surat dinas ini adalah surat perintah, surat tugas, surat instruksi, surat keputusan, maupun surat undangan bersifat kedinasan. Oke, seperti itu contoh dari, yang terakhir, lupa Ibu. Yang terakhir itu surat lamaran kerja. Nah, pengertian surat lamaran kerja ini surat pribadi bersifat resmi yang diajukan seseorang ke perusahaan atau instansi agar diterima bekerja. Nah, di sini siapa yang sudah pernah membuat surat lamaran kerja buat kakaknya atau abangnya? Ada di sini yang sudah pernah buat surat lamaran kerja? Gak punya kakak, Bu. Belum Ada yang belum. pernah buat, Oke ya. Bu. Iya, yang sudah itu mungkin udah paham ya apa surat lamaran kerja itu kalau kita misalnya nanti kalian tamat dari sekolah, kalian bisa melamar kerja ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, sebelum kalian kerja situ, kalian buat lamaran kerja dulu dengan buat di lembar kertas. Contoh lamaran kerjanya bisa dilihat di internet ya anak-anak Ibu. Contoh surat lamaran kerja ini bukan hanya surat lamaran pekerjaan untuk perusahaan aja ya anak-anak Ibu. Ya, itu yang pertama, surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, contoh dari surat lamaran kerja ini adalah surat lamaran kerja fresh graduate. Yang ketiga adalah surat lamaran kerja magang. Jadi, seperti itu ya anak-anak Ibu jelaskan. Jadi sampai di sini dulu penjelasan Ibu mengenai surat menyurat dan jenis-jenis surat. Ya, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, ada pertanyaan tentang materi yang telah Ibu sampaikan? Saya, Bu. Ya, boleh. Bu, jadi minta penjelasannya lagi bedanya surat resmi sama surat dinas apa ya, Bu? Iya, pertanyaan yang bagus, Mila. Surat resmi dengan surat dinas itu sebenarnya hampir sama ya. Cuman bedanya surat resmi itu biasanya yang memakai perusahaan atau organisasi. Seperti organisasi sekolah gitu ya. Baru yang surat dinas itu bersifat kepemerintahan. Ya Mila ya. Oh gitu, Nah, iya, Bu. setelah Mila bertanya, ada pertanyaan lain? Sudah cukup jelas ya pemahaman dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Nah, biar kalian lebih mengerti atau lebih paham mengenai jenis-jenis surat ini, Ibu mau membuat suatu pekerjaan kelompok mengenai jenis-jenis surat. Bentar Ibu share ya, Nak ya. Nah, ini ada dia.
LKPD yang harus kalian kerjakan. Bisa diperhatikan LKPD-nya ya, Nak. Ibu telah mengirimkan ke WA grup kalian. Bisa diperhatikan, itu ada langkah-langkah kegiatan petunjuk belajar, di mana peserta didik membaca materi dari PowerPoint yang dikirim dari WA grup. Peserta didik dikelompokkan jadi 3. Nah, ini kelompoknya siapa yang mau milih? Ibu atau kalian? Ibu aja, Bu. Itu saja, Bu. Ya, ibu aja ya, Nak. Kelompok 1 itu ketua ini ada 2 sampai 3 orang ya, anakku. Yang pertama ketuanya Jumraini, anggotanya Titus dan Eva. Yang ke kelompok 2 itu Mutiara dan Dita. Dan kelompok 3 itu Mila dan Fakria. Sudah diingatkan, Nak, siapa nama kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, baru yang selanjutnya, cara pengerjaannya, ini ada Ibu buat 7 macam surat. Ini ya. Ini ada 7 macam surat. Nah, ini dia seperti ini. Ada surat pertama, surat kedua, surat ketiga, surat 4 sampai surat ke-7. Jadi, tugas kalian, coba kalian klasifikasikan surat tersebut, termasuk ke jenis-jenis surat manakah ke-7 jenis tersebut. Contohnya mau Ibu beri, ini kan ada, kalau kalian mau melihat, contohnya itu ada di perihal ya, Nak. Ini di perihal seperti ini. Perihalnya yang surat pertama itu gambar pertama adalah permintaan penawaran. Nah, yang Ibu jelaskan tadi kan surat permintaan barang itu kan ada di surat niaga, ya, Nak ya. Di surat niaga. Jadi itu termasuk jenis surat niaga, ya, Nak. Itu gambar 1 adalah jenis surat niaga. Baru kalian lanjutkan gambar surat yang kedua sampai surat yang ke-7. Oke, anak-anak Ibu sudah paham sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Paham, Bu. Ya, Ibu rasa paham ya. Nah, di sini ada lembaran jawaban, diperhatikan. Ini diisi jenis suratnya apa. Yang pertama tadi dia permintaan barang ya. Baru di sini Ibu mau buat, karena waktu kita cuman ada 30 menit lagi, itu waktu pengerjaannya Ibu beri 15 menit, karena 15 menit lagi Ibu akan mengoreksi pekerjaan kalian. Adapun nanti kriteria penilaian yang Ibu nilai itu adalah kerja kelompoknya, tanggung jawabnya, sama hasil dari tugasnya. Seperti itu ya anak-anak Ibu. Jadi tugasnya hari ini dikumpul dan Ibu juga menilai hari ini. Oke, sudah bisa dimulai ya anak-anak Ibu. Selama 15 menit Ibu kasih waktu. Ya, Ibu harap bisa semua bekerja sama dengan baik. Ya, Jumra ini apakah ada masalah? Ada kendala dalam pengerjaannya? Jumra ini? Pak Titus? Titus, apakah ada masalah? Tidak ada, Bu. Ya, baik. Ibu lihat sepertinya antusias ya mengerjakannya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Nak. Siapa yang sudah siap? Sepertinya semuanya pada serius nih mengerjakan tugasnya. Iya, Bu. Nah, waktu sudah habis. Semuanya udah siap? Atau ada yang belum?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Nah, kalau sudah selesai, harap dikumpul kepada Ibu agar Ibu nilai. Untuk Ibu menilai, alangkah baiknya kalian mempelajari penjelasan materi Ibu tadi. Ibu menilai dan kalian belajar mandiri ya, Nak. Nah, ini sudah ada Ibu nilai. Dan ini mau Ibu bagikan kepada kalian. Oke, ini Jumraini. Ini hasil tugasnya ya, Nak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Baru Mutiara Ya, Bu. dan Mila. Iya, Bu. Nah, adapun nilai yang didapat dari kelompok 1 adalah 90 ya, anakku. Kenapa 90? Karena Ibu bisa menyimpulkan dan Ibu perhatikan selama kalian kerja kelompok mengenai dari segi kerjasamanya sudah baik dan tanggung jawab. Tetapi hasil jawabannya ada yang tidak benar. Baru buat kelompok 2 dapat nilai 100. Karena kriteria penilaiannya sudah dijalankan dengan baik. Buat kelompok 3 dapat nilai 90 ya, Nak. Tanggung jawab bagus. Dan hasil tugasnya benar semua. Jadi di sini kerjasamanya kurang, Nak. Tapi tanggung jawabnya bagus. Hasil tugasnya benar semua. Makanya Ibu beri nilai 90. Oke? Nah, karena kelompok 2 dapat nilai 100, Ibu mau persilahkan kelompok 2 untuk membaca hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Ibu persilakan buat Mutiara untuk membacanya. Silakan, Nak. Baik, Bu. Untuk jawaban dari hasil diskusi kami kelompok 2, di mana gambar yang pertama itu adalah gambar surat niaga, gambar yang kedua itu surat niaga juga, Bu. Gambar yang ketiga surat dinas, yang keempat surat dinas juga, gambar yang kelima surat resmi, gambar yang keenam surat niaga, dan gambar yang ketujuh surat resmi, Bu. Iya, benar. Jadi itu ya, kelompok 2 dapat nilai 100. Hasil tugasnya benar semua. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Pak Kria, bisa disimpulkan, Nakku? Pak Kria? Pak Kria? Iya, Bu. Jadi kesimpulannya di pembelajaran kita hari ini, kalau kegiatan surat menyurat itu adalah kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan administrasi, Bu. Dan tadi kita udah belajar macam-macam surat niaga, surat pribadi, dan lain-lain, Bu. Iya, benar buat Pak Kria. Berarti Pak Kria menyimak penjelasan Ibu dengan seksama ya, Nak. Dan Ibu harap semuanya juga begitu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa di dalam pekerjaan kantor yang namanya aktivitas surat menyurat itu selalu ada, baik di perusahaan, lembaga, ataupun organisasi masyarakat. Selaku seorang sekretaris ataupun administrator harus menguasai jenis-jenis surat yang dia kerjakan. Begitu ya anak-anak Ibu. Seperti itu ya anak-anak Ibu untuk pembelajaran kita. Pembelajaran kita minggu depan itu Ibu mau membahas tentang bentuk-bentuk surat. Oke, sebelum kita menyudahi pembelajaran ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang dipimpin kembali oleh Jumraini. Dipersilahkan. Bu, saya akan memimpin doa teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini agar apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Marilah kita membaca doa dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih.
buat waktunya mau mendengarkan penjelasan dari Ibu. Dan sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu.